Itu yang nyuruh itu yang punya rumah. Yang punya rumah. Oh berarti mungkin yang punya rumah memang sudah tahu lama. Sudah ya? tahu sebenarnya Mas. Cuma nggak mau cerita. Nggak mau cerita. Ya akhirnya memang ya itulah. Dan kejanggalan-kejanggalan nggak sampai dapur itu Mas. Tapi sampai sebelah dapur itu kan kamar mandi, ya. Dapur, ini gudang, ada pintu. Oh pintu masuk. Itu masuk gudang, ya. Masuk gudang ini naik ke tingkat lantai 2. Oh, Gudang ini, wah ngeri lagi Mas. Tempatnya lembab, banyak barang-barang bekas, kayak bekas cat, bekas ember-ember, bekas alat-alat bangunan, itu banyak sekali di situ Mas. Tiap malam itu banyak sekali yang berisik di situ. Tak kira itu tikus. Hewan lah katanya. Hewan. Ternyata di situ nggak ada tikus Mas, karena itu kan perbukitan. Iya. Kita KKN itu pusat kegiatan kita itu di pucuk gunung Mas. Atas ya. Itu. Atas. Jadi desa itu kalau sama Gunung Ungaran ini hampir sejajar. Oh. 1300 mdl. Iya paham. Hampir sejajar. Itu tiap malam selalu ada bunyi gontang. Itu sering Mas terjadi di situ. Ada yang berani ngecek enggak Mas? Nggak ada yang berani. Iya paham. Karena apa ya? Sebelum itu pun kita nggak ke gudang, apalagi ke gudangan. Di ruang tamu pun ada ya kan? Ada. Apalagi ke gudang. Iya. Wah iya paham. Jadi suatu ketika kita pernah memberanikan diri. Jadi saya sama SJ. SJ sama ketua. Ayo kita coba. Apa sih yang ada di dalam gudang itu? Tiap malam kok berisik gitu loh. Iya. Itu teman sih nggak lihat, tapi saya lihat. Gimana? Sekalipun saya lihat, aslinya kan kalau kita lihat penampakan gitu kan kita kan nggak boleh langsung ngomongin ya. Aku lihat kan nggak boleh gitu kan. Iya. Saya tuh lihat ada 2 anak kecil, tingginya kurang lebih segini lah Mas. 1 botol gini. Berarti kecil banget ya? Iya, 2 ini main gitu. Main gitu Mas. Tapi saya nggak ngomong ke teman-teman. Takutnya apa? Takutnya dia malah nggak fokus dengan kegiatan. Udah biarin. Terus udah setelah survei, si NT yang anak Batam ini yang suka lihat-lihat itu, saya bisik, di situ ada 2 anak kecil. Saya bilang gitu. Kamu baru tahu Mas Pur? Saya tahu dari awal loh. Dia bilang kayak gitu. Kenapa nggak bilang? Kayak bilang gitu kayak gitu ke dia nih, si NT ini. Berarti memang dari awal semua makhluk yang ada di situ, yang teman Mas Pur yang NT ini udah tahu semua berarti ya? Sudah tahu semua dia. Tapi memang dia kan nggak mau cerita. Nggak mau cerita. Karena kalau gimana ya? Katanya pantangan cerita. Mas. Oh, pantangan berarti? Iya. Itu dari kakeknya dia itu. Oh, dia punya kelebihan itu. Kamu jangan sampai istilahnya itu terlalu mempublik lah. Jangan terlalu diumbar-umbar ke teman-teman. Saya kira itu malah yang temennya Mas Pur itu nggak mau cerita karena mungkin kalau nanti saya cerita nanti pada takut apa gimana. Saya kira seperti itu. Tapi pantangannya dari salah satunya moyangnya ya. Iya, itu pantangan juga dari kakek moyangnya. Oh iya. Dan waktu itu saya nggak pernah lihat. Setelah kita survei ya, saya ketika di ruang tamu saya nggak pernah lihat pocong. Tapi memang sering lihat aktivitas cewek nih. Oh yang pocong ini udah nggak muncul lagi? Masih muncul Mas. Pocong masih muncul, tapi hanya dalam lingkup dapur. Dia nggak pernah ke ruang tamu Mas. Ternyata rumah ini si pocong ya nggak pernah ke ruang tamu atau ke ruang gudang. Ya. Si Kunti ini
dia juga nggak pernah ke dapur atau ke gudang. Begitu juga sebaliknya, si anak kecil ini nggak berani ke Ruang dapur atau ke ruang tamu, juga nggak berani dia. Ternyata ada 3 penguasa di sini, Mas. Itu. Dan menurut saya si paling usil ini si Kunti, Mas. Jadi suatu ketika, tepatnya pertengahan April itu kan, kalau Masnya ingat itu kan Ramadan ya. Itu tahun 2022. 22. Oh, nanti bisa dicek ya, Mas. Itu kan Ramadan. Yang katanya Ramadan itu bulan tanpa jin. Ternyata di situ ada, Mas, aktivitas-aktivitas di situ, Mas. Oh. Jadi ceritanya itu, waktu itu kita masak di dapur, giliran kita. Kita masak, waktu itu saya nggak masak. Yang masak itu teman saya, yang cewek. Karena saya waktu itu sakit kalau nggak salah. Dia itu masak ya sama si SJ. Iya. Mas, ya, Mas. SJ, kemudian NT sama si anak Jakarta ini, si P ini 4, seharusnya 5 sama saya. Karena saya absen, ini tinggal 4. Nah, berempat ini masak sama Mas ini AC ya, AC, bukan SJ tapi AC ya. AC, ketua, NT sama P ini masak. Saya tidur, istirahat, saya lagi nggak enak badan waktu itu. Kemudian itu tepatnya sore mau buka lah. Mau buka itu kan berarti kan kita masa-masa dulu ya. Benar. Jalan kita mau buka. Itu si SJ ini, Mas SJ ini, dia ada 2, Mas. Gimana itu maksudnya, Mas? Maksudnya gini, waktu itu si AJ ini kan ikut bantuin tim masak-masak. Di sisi lain, yang teman saya yang namanya itu FB, si FB ini dia lihat si AJ ini mandi. Karena kamar mandi ini gantian, ketok. Siapa yang mandi? Si AJ. Padahal si AJ bantuin masak. Lah itu AJ di dapur. Lah itu siapa? Gak ada orang, Mas, di kamar mandi. Tapi dia lihat si FB ini, dia lihat jelas kalau si AJ ini masuk kamar mandi. Tapi di sisi lain, si AJ ini, Mas AJ, dia masak, bantuin tim. Tapi pas waktu ditanya itu memang jawab berarti, Mas? Jawab. Ya, suara si AJ ini. Iya, katanya persis si AJ, yang nggak ada bedanya. Iya. Terus kemudian saya percaya nggak percaya sih. Kemudian saya telepon. Saya kan punya mertua. Mertua saya itu ya mertua ya sekaligus guru spiritual saya. Pak, niki kok ini ada wujud ganda, teman saya kok ada yang ngembarin, ini apa ya, Pak? Oh, berarti di tempat kamu itu ada kuntilanaknya ya? Iya, ada. Ya itu. Oh, yang usil. Berarti yang usil itu kuntilanak. Oh, berarti hantu yang paling usil, yang sering nyerupain itu ya kuntilanak. Kata guru spiritual saya, mertua sekaligus mertua saya. Kemudian setelah itu ya saya percaya nggak percaya, karena kan saya nggak lihat secara langsung. Saya waktu itu istirahat di kamar saya, tempat musola itu. Kemudian di situ juga kita pernah, saya pagi-pagi malam, Mas. Anda tahu botol? Tupperware. Punyanya teman saya yang PC ini, si P ini, anak Jakarta ini. Kita pagi-pagi mau
pagi-pagi briefing mau merencanakan kegiatan selanjutnya. Itu tiba-tiba botol ini pecah. Botol tiba-tiba pecah. Nggak ada hujan, nggak ada angin, botol tiba-tiba pecah. Maksudnya itu jatuh apa gimana? Nggak jatuh, di ini nggak Jadi di jatuh. meja, Iya, di nggak meja. kenapa-napa, Iya, tiba-tiba pecah Kayak aja gini, gitu. kayak gini aja mas. Jadi muter kayak gitu, mau buat forum, ada botol buat minum, Ya. tiba-tiba pecah. Itu anehnya di situ. Secara katakanlah secara ilmiah pun kok pecah gitu. Garansi seumur hidup tiba-tiba pecah. Pecahnya tuh nggak cuman grek ke samping, enggak, Enggak, Mas. dar gitu. Pecah, Berarti enggak retak, enggak apa? nggak itu? retak, pecah. Kita bisa sendiri, nggak tahu kan, lu kan lihat. Iya. Oh, anak Bekasi kan, lo gue, lo kan lihat sendiri. Aku nggak ngapa-ngapain, betul, cuma minum doang, terus tak taruh, terus lanjut ngomong lagi, pecah. Itu berjalan pertengahan Ramadan. Dan Ramadan satu sama Lebaran sebelum 1 minggu. Ini kan kita pulang, kita semuanya pulang, Mudik semua kan. mudik semua ke rumahnya masing-masing. Jadi itu Lebaran ketiga kita sepakat untuk balik ke posko. Kita jangan sampai lama-lama di rumah. Ya. Kita balik ke posko. Di situ saya balik ke posko itu sampai posko itu jam 6 pagi. Jam 6 pagi. Iya. Dan teman-teman itu baliknya itu jam Ramadan kedua. Oh, berarti termasuk Mas Pur ini yang paling telat berarti? Saya paling telat, Mas. Saya paling telat. Kenapa? Saya karena izin. Saya kan tempatnya kan tinggalnya kan di Jepara. Iya. Kalau di sana di desa KKN saya kegiatan itu kalau sayur-sayuran murah, tapi untuk sembako, untuk beras dan sebagainya itu mahal. Oh. Jadi saya dikasih kesempatan diulur waktu untuk beli beras. Mas Pur, kan? boleh molor sampai Lebaran ketiga, tapi nanti Mas Pur nitip beliin beras. Nanti uangnya saya ganti gitu. Iya. Oke. Saya balik Lebaran ketiga pagi sampai sana. Saya gerbang itu saya dibukain sama si Mas Aji. Ya, nggak ada yang janggal kan? Ya, nggak ada, benar. Saya dibukain sama Mas Aji. Ya. Makasih Mas. Ya, selamat datang Mas Sur. Ya, Basa-basi biasa. basa-basi biasa, tapi nggak se-have fun kayak biasanya. Si Mas Aji ini kan tipe orang yang have fun, santai tapi friendly lah katakanlah. Tapi enggak, dia hanya nyambut saya, selamat pagi Mas Sur. Ya. Kayak gitu, ya nggak terlalu basa-basi seperti biasa. Udah, saya bawa barang-barang saya masuk, kemudian saya beres-beres, itu jam 6 sampai jam 8, kemudian jam 9, saya sama ketua ini, Kormades ini, ketua tim, briefing lagi. Briefing lagi, karena waktu itu kita ada kegiatan halal bihalal. Ke tokoh-tokoh masyarakat. Ayo, di absen sama ketua. Nih. Si ketua bilang, berarti yang belum balik Mas Aji ya. Nah, di situ letak kejanggalannya, Mas. Oh, iya, paham. Jadi sebenarnya Yang siapa terus? Mas Aji itu belum balik. Nah, terus jam 6 tadi siapa yang bukain gerbang saya? Saya sampai hampir bertengkar sama si ketua saya ini.
Loh, tadi saya dibukain. Belum, Mas Aji belum balik, Mas. Sudah balik, mau saya dibukain gerbangnya kok. Ya. Belum balik. Tapi pas Mas Pur itu dibukain sama Mas Aji, bener lihat itu emang Mas Aji. Iya, aku cuma Aji pakai kacamata terus Iya. kayak biasanya gitu loh. Cuma memang gaya bicaranya yang memang agak beda di situ, Mas. Udah itu Mas Aji saya telepon. Mas, posisi di mana? Masih di rumah Mas Pur. Loh, lah tadi yang bukain gerbang siapa? Kan gitu. Aku tanyain. Loh, saya nggak tahu. Dia izin ke ketua. Kalau dia baliknya telat. Kenapa? Karena dia kerja sebagai kurir. Ya. Jadi telat. Mau benerin motornya juga waktu itu. Jadi dia izin sampai sore. Jam 4 sore dia baru balik. Saya ngomong sama teman-teman, tadi waktu saya balik ke posko, saya dibukain sama Mas Aji. Atau siapa yang bukain? Siapa ya Mas? Siapa tuh? Ya Aji, aku lihatnya sih Aji. Tapi kata teman-teman, Aji ini belum balik. Bener. Masa saya ngantuk? Kan nggak mungkin. Ya. Dari perjalanan ke Jepara ke desa itu 4 jam. Masa saya ngantuk? Kan nggak mungkin tiba-tiba ngantuk. Enggak, saya jelas tuh. Lebaran ke 3. Iya. Ternyata dia itu, ya itu tadi saya tanya lagi sama guru spiritual saya sekaligus calon mertua karena belum nikah waktu itu. Pak calon ya berarti ya. Iya, Pak. Saya digangguin ini nih. Udah nggak apa-apa. Ya gitulah. Orang tua pesannya. Iya. Yang penting kamu jangan sampai neko-neko, jangan sampai sompral. Ya. Oh, di situ saya nangkep. Kenapa si sosok kuntilanak ini dia sering mewujudin dirinya sebagai si Mas Aji. Ya. Karena memang Mas Aji ini sering sompral di situ. Oh. Berarti memang tipikal Mas Aji ini yang sompral, Mas. Tadi yang pertama juga tadi pas di kamar mandi itu Mas Aji juga ya kan? Katanya sih Mas Aji. Ini Mas Aji lagi. Ini Mas Aji lagi. Mungkin karena itu ya memang dia sompral ya. Dia sompral. Dia sering diingetin sama si N ini, temannya tadi yang punya balung kuning itu. Dia sering sama NT ini, anak Batam. Dia sering diingetin, kamu Mas, jangan sompral. Kita nih nggak di rumah sendiri loh. Gitu. Jadi waktu itu setelah Ramadan kita sambang ke tokoh-tokoh masyarakat termasuk kiai. Ya. Kiai termasuk ke kiai ya, kiai ke RT juga. Kemudian Pak Kiai itu bilang, yang penting tuh ketika kegiatan Anda ini have fun. Kemudian kita didoain juga untuk diberikan keselamatan, kan gitu ya. Kalau halal ke kiai ya. Iya. Kemudian kita ke RT, satu RT sama kita. Satu RT sama posko sayang. Iya. Kita sambang, kita juga minta maaf kalau misalkan kita kan sering ya begadang sampai malam, terus kemudian berisik, minta maaf. Dan ternyata Pak RT ini dia mengungkap, Mas sebenarnya kalau Anda di sini itu begadang sampai malam, kemudian teriak-teriak, istilahnya itu rame di posko, itu justru masyarakat tuh seneng loh Mas. Kok bisa gitu Pak? Ya artinya di posko itu aman,
Kalau sampai malam jam 1, jam 2 kok kita masih rame, berarti di posko aman kata Pak RT. Tapi kalau misalkan habis Isya, kok misalkan posko ini sepi, Pak RT pasti sudah ngiri. Oh, posko ini pasti ada masalah. Feeling berarti ya. Feeling. Udah kebiasaan. Karena posko itu sering dibuat kegiatan. Tapi tidak selama kita. Umumnya KKN itu kan 45 hari. Saya 4 bulan, Mas. 4 bulan. Bagus. Dari Februari sampai Juni. Pertengahan Juli. Kita baru pulang. Tuh. Berarti memang awalnya itu RT pun udah tahu ya. Sudah tahu ternyata tempat-tempat. Iya. Terus kemudian saya sendirian waktu itu ke rumah Pak RT. Saya cerita bahwa selama kita kegiatan KKN di desa ini, kita sering ketemu kejadian ini. Oh, ternyata kita belum izin sama leluhurnya pendiri desa itu. Pas tadi awal dari kelurahan pun nggak dikasih tahu? Nggak dikasih tahu. Oh gitu ya. Iya, karena Pak Lurahnya itu kan ya agak nyentrik ya. Gimana itu, Mas? Orangnya itu ya punya tato sedikit lah. Terus mulet, rambutnya panjang gitu, Mas. Nyentrik. Tapi disukai sama masyarakat. Gitu. Nyentrik. Ya kita terima aja lah pesan yang di Pak Lurah, yang kita ingat-ingat loh ya. Ini nggak ada niatan lain selain kita harus punya pikiran yang positif. Nah, si Pak RT bilang, Anda di awal nggak ziarah makam dulu ya sama pendiri desa. Wah, mohon maaf Pak, kita nggak tahu. Izin dulu Mas Pur, siapa tahu dengan ini kita izin, kita diberikan kelancaran kegiatan, artinya tidak ada yang mengganggu makhluk-makhluk ini gitu. Waktu itu bulan ketiga malam Jumat Kliwon ada perjanjian di lingkungan, sekalian kita ganti itu sesajen itu, itu kan yang kain kafan itu, kita berbayu sama ngasih kopi, kemudian kita perjanjian, adain perjanjian. Disitulah awal mula kita mulai agak redup, Mas. Ya walaupun ada si cewek 3 ini, si bayang-bayang ini, dia masih aktivitas tapi nggak terlalu intensif kayak waktu awal-awal itu tadi. Iya benar-benar. Itu. Terus kemudian alhamdulillah udah surut, udah tenang. Si poci atau pocong ini juga jarang nampak. Hanya sliver lah. Hanya sliver sekilas ya. Yang agak jahil itu malah si anak kecil 2 ini. Masih dia, Mas. Ya tak kira dia ya jahilnya ya anak kecil lah mungkin lah. Jadinya mungkin. Jadi waktu itu gini, Mas, ini kejadian ya istilahnya itu kalau bahasa Jawanya tuh gemeske, Mas. Menjengkelkan. Jadi kita tuh Mas merajang bumbu, Mas. Kita berempat pintu gudang sebelah dapur didobrak sampai ini mental ya, sampai buka, lawannya itu buka. Kalau kena angin kan nggak mungkin, gudang ini terkilung, terisolasi, nggak ada jendela, nggak ada apa-apa, gudang kan. Ini tiba-tiba dobrak das gitu, langsung lari.
Ya kaget maksudnya. Bener, bener, Itu bener. kaget, bukannya takut. Ah. Kalau takut dari awal udah takut. Iya, Tapi kan udah terbiasa kan. iya. Kaget. Siapa tahu ada sosok baru. Jadi kita takut tadi. Iya, benar. Kita berlarian terus balik lagi. Udah. Positive thinking. Ingat ya kata Pak Lurah, positive thinking. Itu KKN udah mulai mau selesai itu, Mas. Udah mau selesai itu. Terus kemudian paginya setelah saya ketemu sama Pak RT, besoknya kita ke makam minta izin ke leluhur ini yang babat alas desa ini. Iya. Ternyata di situ, Mas, ada tempat pesugihan ternyata, Mas. Di makam itu untuk pesugihan bisa di situ ternyata kata RT. Nah situ memang wah percaya aja sih. Kenapa? Ya karena memang kayak gitu. Jadi, Mas, makamnya dua pendiri ini kan, perempuan sama laki-laki ya. Iya. Itu nisannya itu tumbuh beringin. Beringinnya itu nyatu gini, Mas. Oh, besar itu, Mas. Pohonnya. Besar. Mungkin satu studio ini mungkin. Besar banget. Iya. Besar banget. Bisa. Itu Tapi katanya anehnya memang seolah-olah itu apa? memang kayak bersatu bersatu, gitu. iya. Kemudian Pak RT bilang, Mas Pur nggak pengen kayak Siapa yang nggak pengen kaya kan? siapa yang nggak pengen kayak? Wah pengen Pak, gimana itu Pak? Mas Pur besok beli kambing. Saya disuruh bawa kambing sembelih di situ. Iya. Saya jadi pelantara nggak apa-apa Mas Pur. Tapi efek samping atau apa sih? Akibat Ya. apa itu ya? Sebab Semacam. akibatnya ya. Iya. Tapi kalau misalkan ada resiko-resiko itu, saya nggak mau tahu. Mas Pur sendiri yang nanggung. Wah, kalau itu nggak jadi Pak. Nyawa taruhan. Iya Gitu. benar. Kita kan pengennya kaya, udah kaya aja kan, nggak ada. Kayak iya, yang halal. Itu pesugihan itu. Iya. Dan ternyata itu sering dibuat pesugihan di situ, di Jadi makam memang itu. banyak udah terkenal tempat itu memang buat ritual seperti itu mungkin. Iya, sering katanya, kata Pak RT. Dan memang di situ memang banyak bekas-bekas itu, Mas. Bekas-bekas saji-saji kayak gitu. Iya, ada tulang-tulang manusia atau tulang hewan, saya nggak tahu di situ. Banyak tulang-tulang di situ, Mas. Iya, paham. Itu kemudian setelah kita sowan, udah KKN sudah tinggal buat laporan 1 bulan, amin 1 bulan itu belum selesai. Ya udah, saya kira udah agak surut, udah lumayan agak tenang. Kita buat laporannya tenang, bahkan sampai 1 malam kita nggak tidur ya, nggak ada aktivitas itu. Ya udah mulai enak nih buat laporan, udah aman, udah nggak ada yang ganggu. Sama teman saya M ini ya juga kayak udah damai gitu. Di situ. Dan waktu itu seminggu sebelum KKN selesai, dosen pembimbing saya istilahnya itu survei sama memberikan penilaian atas kegiatan-kegiatan kita, laporannya gimana, baik atau enggak gitu. Kemudian udah tantangan selesai, lancar ya Mas. Lancar, alhamdulillah sampai selesai itu. Berarti udah sampai selesai, udah aman-aman saja ya berarti. Udah aman. Nggak ada. Memang sebelumnya mungkin karena satu nggak izin dulu sama kan? yang Bapak Tala. Oh iya benar. Itu. Berarti udah sampai selesai pun aman, nggak ada gangguan apa-apa lagi ya. Nah di situ mikir saya kayak gitu Mas. Mikir saya kan setelah kegiatan pulang dari situ aman ya. Iya. Saya pulang, nah sampai rumah saya tuh capek ya, kayak pegel-pegel gitu. Tapi pegelnya tuh nggak kayak pegelnya orang kerja tuh nggak. Kayak
pundak tuh kayak ada yang nunggangin gitu Mas. Oh, paham paham. Terus kemudian saya sekaligus ngapel ke pacar saya waktu itu sama calon mertua. Iya iya iya. Saya konsultasi, Pak, kok gini ya? Jadi saya dimandiin sama calon mertua saya. Saya dimandiin, itu asli Mas, saya ngerasain sendiri. Badan itu ngap-ngapan. Waktu saya digebyur itu, saya ngap-ngapan Mas. Kayak nggak kuat napas. Bahkan mertua saya itu bacain doa itu sampai 5 kali. Sampai 5 kali. Ternyata 5 itu artinya yaitu tadi kuntilanak 3, si pocong sama tuyul yang anak-anak kecil ini tadi. Oh itu ikut itu Mas? Bukan ikut ya, tapi lebih ke ini loh. Istilahnya itu auranya tuh. Negatifnya itu transfer ke saya. Oh iya paham paham. Kata calon mertua saya waktu itu, kamu terbawa oleh kamu itu membawa aura negatif dari makhluk ini gitu. Jadi setelah saya dimandiin udah sih aman sampai sekarang. Jadi itu Mas ceritanya. Iya. Wah itu serius Mas. Tadi waktu ceritanya Mas Pur emang seolah-olah saya terbawa suasananya sampai sana itu. Karena gimana ya Mas, kalau saya jadi Mas Pur juga dalam posisi itu mungkin ya udah lari ketakutan itu. Karena wah emang serem banget itu Mas. Saya takut Mas, cuma kan saya kan yang paling tua, masa saya takut. Jaga image. Bener. Mas bisa diminum dulu Mas? Iya, terima kasih. Nah kita udah banyak ngobrol-ngobrol kan pasti harus ini buatan saya sendiri loh Mas. Jarang-jarang saya buatin kopi orang. Kalau enggak Mas Pur saya enggak buatin. Agak pahit ya Mas. Biar rasa kehidupan ini tercampur di situ Mas. Ya pahit semua kayaknya. Oh, kalau itu memang mungkin ya hidup saya pahit Mas. Curhat nanti ya. Iya. Oke. Oke Mas Pur. Untuk cerita Mas Pur itu memang sangat menyeramkan sekali ya. Penting Pak. Iya, saya juga tadi pas waktu Mas Pur cerita juga merinding dari awal sampai akhir merinding semua. Nanti minta tolong diantar ya saya. Kenapa? Ya. Nggak berani keluar dari gangnya ya. Iya. Gangnya agak lumayan Mas kayaknya Mas. Iya. Bisa nanti untuk teman-temanku nanti bisa diantar. Siap. Pokoknya walaupun di sini gelap tapi ya aman-aman lah Mas. Iya. Nggak ada apa-apa. Aman pokoknya. Kan kita nggak tahu Mas. Iya benar-benar. Ya teman-teman semuanya yang sudah menonton sampai akhir cerita Mas Pur, saya ucapkan terima kasih. Dan juga untuk cerita Mas Pur kali ini memang menurut saya itu sangat harus harus didengarkan sampai selesai. Karena apa? Dari awal sampai akhir ini isinya boom semua ya Mas. Ekstrim semua. Pokoknya teman-teman semuanya. Dari perjalanan udah ekstrim. Dari mulai perjalanan sampai akhir KKN itu memang kesannya sudah ekstrim semua. Dan juga teman-teman semuanya, untuk Mas Pur juga, saya pribadi atau Mas Pur tadi apabila ada salah kata atau tingkah lakunya ya mohon maaf sebesar-besarnya gitu ya. Dan juga untuk Mas Pur silakan untuk bisa kasih kesan pesannya untuk sahabat seluruh jagat semuanya. Pesannya untuk teman-teman adalah yang perlu kita ingat bahwa sebenarnya kita itu yang kita rasa bahwa kita hidup sendirian ternyata nggak sendirian. Jadi sebenarnya ada walaupun satu tempat tapi di tempat yang sama ada kehidupan lain selain kehidupan kita. Benar. Yaitu teman-teman semuanya. Jadi intinya kita hidup di dunia ini ya katakanlah. Itu bukan hanya manusia saja ya. Iya. Tapi juga makhluk-makhluk yang tak kasat mata pun juga ada di sekitar kita. Oke teman-teman semuanya,
dimanapun Anda berada, itu adalah cerita sekilas dari Mas Pur. Dan juga untuk kali ini, jika memang tontonan kali ini dari Mas Pur ceritanya itu ramai, insya Allah nanti kita bisa undang lagi Mas Pur. Ya. Bersedia ya Mas? Ada. Oh, masih Iya. banyak cerita-cerita Ada, yang lebih masih ada. menyeramkan lagi gitu ya. Dan juga kembali kami ingatkan untuk teman-teman seluruh jagat, bahwasanya jika mau menjadi seperti Mas Pur di sini, bisa langsung hubungi ke nomor di bawah ini, ataupun langsung bisa komentar di akun resmi kami, atau lewat Instagram resmi kami juga bisa, gitu ya. Dari saya, Faiz Jagat, mengucapkan terima kasih untuk seluruh teman-teman yang sudah menonton sampai akhir acara. Dan juga untuk teman-teman yang belum support, kami kembali ingatkan, selalu support channel kami dengan cara like, comment, and subscribe, dan juga nyalakan lonceng supaya tidak ketinggalan cerita-cerita misteri dari seluruh jagat. Saya pribadi mewakili kru yang bertugas, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.